Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Rekan mahasiswa yang saya banggakan, syukur alhamdulillah pada menjelang malam, sudah malam ya. Kita bertemu kembali untuk sama-sama mengkaji kaitannya tentang filsafat Islam. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat dan kita semua mendapat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, pada gilirannya dapat beraktivitas bagaimana biasa di tempat kita masing-masing. Kita buka dengan baca surat Al-Fatihah, kita jadikan doa, mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita bersama tentunya diberikan kesehatan orang-orang yang kita cintai, ya, orang-orang terdekat kita dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, sehingga dapat melaksanakan tugas kewajiban kita sampai kemudian bertemu dengan bulan suci Ramadan esok. Amin. Adiniyah wa tilkani kuliha samul Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Terima kasih. Baik, bisa langsung dimulai. Yang belum absen di e-learning silakan absen. Untuk pemula berapa orang? 3 atau 2? 2. Ya, baik, bisa langsung silakan. Baik, makasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa khususan ala ibadihi alladzina istafa sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Baik, yang saya hormati Al-Ustadz Ishaq Syairozi MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Islam serta teman-teman semua. Hari ini kita akan memulai presentasi tentang filsafat Islam yang dimulai dari materi tentang sejarah filsafat Islam. Untuk mengefisienkan waktu, selanjutnya kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 2 orang, ya, saya Naga Kunadi dengan NPM 3119134 dan rekan saya Agung Santoso dengan NPM 3119008. Dan untuk pembicara awal pemateri akan dilakukan oleh rekan saya Agung Santoso. Kesempatannya saya berikan, silakan kepada rekan Agung. Ya, terima kasih. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Saya akan menjelaskan tentang pengertian filsafat Islam, ya, sejarah filsafat Islam. Nah, kata filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu philein, yang artinya cinta, dan sophia yang artinya bijaksana. Dua kata tersebut kemudian digabungkan dan dikenal dengan sebutan filosofia atau filsafat. Nah, awalnya filsafat disebut sebagai induk pengetahuan, sebab filsafat seakan-akan mampu menjawab pertanyaan tentang segala sesuatu atau segala hal, baik yang berhubungan dengan alam semesta maupun dengan manusia, dengan segala problematika kehidupannya. Adapun kata Islam berasal dari bahasa Arab, dari akar kata salama yaslamu salamatan, yang artinya selamat atau sejahtera, atau dari akar kata salima yusallimu tasliman, yang artinya pasrah atau berserah diri, ataupun dari kata aslama yuslimu islaman, yang artinya taat, tunduk, dan atau patuh. Nah,
Sehingga kata filsafat Islam sering dimaknai sebagai suatu kajian sistematis ilmu pengetahuan tentang kehidupan, alam semesta, etika, moralitas, pemikiran, dan gagasan politik yang berhubungan dengan ajaran-ajaran Islam di dalam dunia Islam. Dalam sejarah, pertemuan Islam dengan filsafat terjadi pada abad ke-8 Masehi atau abad ke-2 Hijriah. Kelahiran ilmu filsafat tidak terlepas dari adanya usaha penerjemahan naskah-naskah ilmu filsafat dan berbagai cabang ilmu pengetahuan ke dalam bahasa Arab yang telah dilakukan sejak masa klasik Islam. Nah, setelah itu pada abad pertengahan, dua imperium besar pada masa ini yaitu Abbasiyah dengan ibu kotanya Baghdad di timur dan Umayyah dengan ibu kotanya Cordova di barat menjadi pusat peradaban dunia yang menghasilkan banyak orang yang bergelut dalam dunia kefilsafatan. Nah, untuk mengetahui sejarah perkembangan filsafat Islam, maka kehadiran para filosof Muslim dalam dunia kefilsafatan dari masa ke masa harus diselidiki. Nah, berikut ini adalah tokoh-tokoh filsafat Islam, antara lain Al-Kindi, ada Ar-Razi, ada Al-Farabi, ada Ibnu Sina, ada Ibnu Maskawai, ada Al-Ghazali, Ibnu Bajah, Ibnu Tufail, Ibnu Rashid. Semua ini nanti akan dibahas oleh kelompok-kelompok berikutnya. Nah, setelah filsafat meninggalkan Yunani, ia dikembangkan oleh orang Islam, sehingga filsafat tersebut menjadi bagian terpenting dari kebudayaan Islam. Beratus tahun filsafat itu dilepas dari bangsa Yunani. Nah, selama itu pula filsafat dibangun oleh orang Islam. Nah, pada saat pertama kali filsafat pindah ke dalam masyarakat Islam, di situ belum kelihatan bahwa filsafat tersebut merupakan bagian dari peradaban. Ia baru kelihatan perannya dalam peradaban Islam pada abad ke-9 Masehi, yaitu pada pemerintahan Abbasiyah. Nah, setelah itu, pada abad ke-12, secara tiba-tiba perkembangan filsafat Islam itu terhenti. Hal ini dikarenakan mendapat serangan dari ahli-ahli agama. Banyak sekali ahli-ahli filsafat yang dihukum sebagai orang-orang mulhid atau ateis. Akibatnya pada akhir abad ke-12, menghilanglah filsafat dari kebudayaan Islam. Buku-buku filsafat yang betapapun besar dan tinggi nilainya dibakar semua dalam perunggunan di musim dingin. Dan akhirnya pada abad ke-14, tidak ada seorang pun lagi dalam dunia Islam yang berani mempelajari filsafat. Apalagi menamakan dirinya sebagai filosof. Sebab yang demikian itu akan menyebabkan dia dihukumi sebagai seorang yang mulhid atau ateis. Nah, sejak itu perkembangan filsafat di dunia Islam menjadi tertinggal. Nah, sementara itu di dunia Barat yang pada mulanya mempelajari filsafat dari orang-orang Islam malah mengalami kemajuan yang amat pesat sampai saat ini. Nah, demikianlah filsafat Islam telah mengalami perkembangannya yang sangat pesat dalam kurun waktu yang sangat lama. Nah, akan tetapi sebagaimana dijelaskan tadi, setelah mendapat serangan dari ahli-ahli agama, filsafat Islam menjadi mandek. Kemandekan filsafat Islam inilah yang dianggap sebagai sebagian kalangan yang menjadi penyebab tertinggalnya umat Islam saat ini dari negara-negara Barat. Nah, kesimpulannya pada abad ke-12 secara tiba-tiba, kesimpulannya filsafat Islam mulai diperbincangkan sebagai suatu istilah sekitar akhir abad ke-2 Hijriah atau abad ke-8 Masehi yang dikaitkan dengan metode kajian filsafat Yunani, sehingga filsafat Islam diartikan sebagai kajian sistematis ilmu pengetahuan tentang kehidupan, alam semesta, etika, moralitas, pemikiran, dan gagasan politik yang berhubungan dengan ajaran-ajaran Islam di dalam dunia Islam. Pada abad ke-12, secara tiba-tiba perkembangan filsafat Islam terhenti karena mendapat serangan dari ahli-ahli agama. Banyak ahli filsafat dihukum sebagai orang-orang mulhid. Akibatnya, pada akhir abad ke-12, menghilanglah filsafat dari kebudayaan Islam. Pada abad ke-18, filsafat mulai muncul kembali di Isfahan, Persia, yang sekarang adalah Iran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.
Oke. Baik, rekan Agung. Kemudian saya Naga Kunadi, saya ingin mencoba untuk memberikan stressing point dari sejarah filsafat Islam ini, bahwa perjalanan sejarah tentang filsafat ini mengalami maju mundur atau pasang surut ya. Artinya dari segi bahasa kita bisa lihat bahwa filsafat ini berasal dari Yunani. Walaupun pada saat itu dunia filsafat bukan hanya ada di Yunani ya, tapi sudah mendunia. Tapi sayangnya dari literatur yang saya baca bahwa tentang ajaran-ajaran filsafat ini dari dunia ini yang bisa diketahui adalah filsafat yang ada dari Yunani, sehingga kata filsafat diambil dari bahasa Yunani. Dan perlu digarisbawah bahwa filsafat Yunani ini pernah hilang. Salah satunya itu adalah karena banyaknya mistisme, ya, ajaran mistisme yang menyebabkan ajaran filsafat ini mulai hilang, gitu. Sehingga baru mulai ditemukan lagi oleh umat Islam. Ya, tentunya ketika berbicara tentang filsafat Islam, itu kita mulai dari Rasulullah itu sendiri. Ya, Rasulullah itu sering sekali mengeluarkan kata-kata filsafat. Misalnya ketika Rasulullah bertanya kepada Aisyah tentang makanan yang tentang waktu hadisnya itu tentang di makalah ada, yaitu tentang daging paha kambing kesukaan Rasulullah, yang kemudian ketika Aisyah menyuguhkannya kepada Rasulullah, Rasulullah itu menanya, apakah Ummu Aiman sudah dikasih? Sudah ya Rasulullah. Apakah tetangganya sudah dikasih? Sudah ya Rasulullah. Sampai Aisyah itu dalam riwayat dikatakan ya agak kesal gitu. Nah, kemudian Aisyah mengatakan bahwa semuanya sudah habis ya Rasulullah, semua sudah habis saya berikan, yang tersisa itu tinggal yang ada di hadapanmu ini. Kemudian Rasulullah mengatakan bahwa engkau salah Aisyah, apa yang kamu berikan itu yang kekal, apa yang ada yang sekarang ini ada justru ini yang habis. Nah, kata-kata seperti ini tentu mengandung banyak filosofi. Nah, kemudian di di zaman dinasti Bani Umayyah, lebih tepatnya lagi di dinasti Abbasiyah. Nah, di situ barulah mulai di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid maupun Khalifah Al-Ma'mun, ajaran filsafat begitu berkembang luas, dan di dalam salah satu keturunan Bani Umayyah sendiri, sebelum dinasti Umayyah yang pertama itu runtuh, dinasti Umayyah yang pertama itu sudah mengirimkan lagi keturunannya itu ke Cordoba, sehingga banyak Cordoba dan Maroko itu menjadi salah satu pusat kebudayaan dan peradaban Islam pada saat itu. Yang sayangnya peradaban Islam di dinasti Abbasiyah itu sempat diserang dari pasukan Mongolia, yang di dalam sejarah peradaban Islam juga kita bisa dapati bahwa perpustakaan terbesar umat Islam yang dibangun oleh Khalifah Bani Abbasiyah itu yang dinamai Baitul Hikmah itu dihancurkan, bahkan buku-bukunya dikeluarkan hingga dibakar. Itu juga menjadi salah satu penyebab filsafat Islam di wilayah Islam itu agak mandek gitu. Jadi banyak perjalanan filsafat Islam ini pasang surut. Namun yang di Cordoba ini maju pesat, ya, yang melahirkan banyak tokoh-tokoh, termasuk lahir di situ adalah Ibnu Sina, yang di dalam sejarah dikatakan bahwa tidak ada tokoh-tokoh besar filsafat itu lalu dia namanya menjadi besar kecuali dia punya hubungan dengan Ibnu Sina gitu. Bahkan di Maroko sendiri sebagai salah satu universitas Islam pertama di dunia, itu melahirkan satu pakaian kalau orang sarjana disebut pakaian toga. Jadi pelopor
orang di wisuda itu pakai pakaian toga itu adalah umat Islam. Dan pakaian toga itu banyak filosofinya. Salah satunya itu adalah topi toga yang berbentuk segi empat gitu. Yang pernah saya baca itu adalah sebagai bentuk dedikasi, artinya ilmu pengetahuan ini datang dari Arab, atau dari simbol Arab itu kan Ka'bah, sehingga maka topi toga itu berbentuk segi empat gitu. Sebagai filosofinya itu kita mengambil ilmu pengetahuan dari Arab, maka gunakanlah ilmu pengetahuan ini untuk berkhidmah kepada Arab, maksudnya seperti itu, atau Islam secara spesifiknya. Nah, itu perkembangan sejarah filsafat Islam di Cordoba, yang kemudian harus mengalami kemandekan juga. Tadi sudah diceritakan secara global oleh rekan Agung. Itu di abad ke-12. Di abad ke-12 itu mulai filsafat Islam itu mulai tiba-tiba hilang ya, tiba-tiba terhenti ya. Dan terhentinya ini tentu salah satu akibatnya itu adalah karena begitu banyak, begitu berkembang pesatnya ilmu pengetahuan, dan satu yang paling berpengaruh itu adalah ajaran mistisme tadi, ya, sehingga orang-orang yang filsafat itu sering diidentikan dengan orang-orang ateis ya. Mungkin sekarang juga kita bisa melihat bahwa orang-orang yang berfilsafat ya, tanpa didasarkan agama, kita banyak juga bertemu dengan orang-orang yang ketika berfilsafat malah idolanya itu malah iblis gitu. Hari ini pun kita bisa menemukan ya. Nah, itu salah satu yang membuat filsafat Islam itu sempat terhenti ya. Dan itu juga yang membuat lahirnya sekte di dalam Islam yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, yang saya pernah mendengar penuturan dari Buya Yahya sendiri bahwa pada saat itu ahli-ahli agama sendiri harus mengambil satu keputusan atau ketetapan, karena ajaran-ajaran itu, ajaran ilmu pengetahuan itu sudah berkembang begitu pesat, sehingga mulailah dirumuskan misalnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah orang-orang yang berpegang kepada imam mazhab yang 4. Padahal imam mazhab, kita ketahui bahwa imam mazhab itu banyak sekali pada saat itu gitu. Bahkan kalau dari kitab hadis yang nyata saja, kita paling tidak kita dapati ada 9 orang gitu. Kemudian dari sisi tasawufnya diambillah Syekh Abu Hamid Al-Ghazali ya. Nah, Imam Ghazali inilah salah satu yang punya peranan penting juga di dalam Islam, yang mengembangkan salah satu filsafat Islam ya, yang kitabnya sampai hari ini kita kenal, Ihya Ulumuddin. Ya, Ihya Ulumuddin itu salah satu yang artinya menghidupkan ilmu-ilmu agama, karena pada saat itu ajaran-ajaran agama itu sudah, karena ajaran perkembangan pemikiran dalam dunia filsafat begitu pesat, sehingga ajaran-ajaran agama ini mulai hilang pada saat itu. Nah, pada saat itulah di abad ke-13 baru dimunculkannya kembali, dan mulai bersinarnya itu di abad ke-18. Itu mulai hidup lagi ajaran filsafat Islam yang bermula dari Iran ya. Tepatnya di Isfahan yang sekarang menjadi Iran gitu. Nah, mungkin itu sekilas tentang sejarah filsafat Islam yang bisa kami sajikan pada malam hari ini. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin memberi sanggahan atau pertanyaan, kami persilahkan. Atau mungkin ada dari ada pelurusan dulu dari dosen pengampu mata kuliah filsafat Islam. Terima kasih. Baik, ini tentang sejarah ya, maksudnya ya, kelompok utama ya. Ya, baik.
sebelum nanti lebih lanjut barangkali ada yang perlu didiskusikan, ya perlu garis bawahi. Nah, kaitannya tentang sejarah, ini kan kita bicara filsafat ilmu, ya, filsafat Islam. Jadi ada dua hal yang kita integrasikan, ya, antara filsafat dengan Islam dalam konteks tentunya berbagai hal kaitannya tentang keilmuan Islam, gitu. Nah, ini tadi sudah dijelaskan, ya, panjang lebar, dan kita lihat ada sebuah pertemuan, kan gitu. Ya, ada sebuah pertemuan yang kemudian kita pahami sebagai filsafat Islam. Nah, kita katakan sebagai filsafat Islam. Walhal dalam sejarah perjalanannya filsafat Islam itu sudah ada, gitu loh. Tapi mungkin secara spesifik belum dinamakan sebagai filsafat Islam. Karena adanya selalu, ya, tidak lepas saya katakan di awal kemarin dengan tendensi pemikiran-pemikiran Yunani. Walhal ya Islam sendiri dalam perjalanan peradabannya, ya, sudah begitu banyak, ya, dalam konteks berbicara filsafat. Nah, hanya saja integrasi ini, ya, kalau boleh dibilang integrasi, karena ada pengaruh filsafat yang kita katakan tadi dari rujukannya Yunani, ya, dalam perjalanannya berpengaruh pada, ya, berpengaruh pada keilmuan Islam, ya, yang nanti makanya tadi disebutkan ada masa patroh stagnan, ya, di mana keberkembangan filsafat Islam itu tidak berlanjut, ya, karena satu dan lain hal pengaruh mistis yang tadi mungkin lebih melabelisasi, sehingga tadi bahasa saya menelanjangi pemikiran orang-orang, sehingga lebih bersifat mulhid tadi yang disebutkan tadi. Jadi silakan coba. Jadi kita sedang bukan berarti kemudian kita mempelajari, memang nggak habis. Nah, ini dalam dua hal ini kan tadi kita bicara sejarah. Tentu keduanya kan ada dalam perjalanannya. Silakan Anda gali, ya, kedua hal tadi, meskipun pada sejatinya atau keniscayaannya Islam sendiri itu udah artinya dari sejak awal, ya, sejak awal peradaban Islam sudah mengandung filsafat, ya, dalam berbagai kitab-kitabnya, apalagi kalau kita lihat sejarah Cordova, ya, di mana zaman kemasan Islam itu justru bahasanya, kalau sekarang kita mohon maaf bahasanya kiblatnya ke Amerika, dulu semuanya kiblatnya ke Islam itu sendiri, gitu loh. Baik, silakan dilanjut Pak Kunadi, silakan. Mungkin ada yang didiskusikan dari teman-teman. Baik, ada pertanyaan dari teman-teman? Saya mau bertanya. Ya. Baik. Assalamualaikum, Ko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rahayu 3119-012 ingin bertanya, hal besar apa yang dilakukan oleh mistisme sehingga dapat membuat filsafat Islam itu hilang? Itu yang ingin saya tanyakan. Ya. Semoga dapat dijawab. Terima kasih. Baik, ada lagi? Saya boleh bertanya? Boleh. Oke. Tadi disinggung juga sama Ustadz juga gitu, pertemuan antara filsafat Yunani dengan filsafat Islam itu akan ada satu pertemuan gitu kan. Yang saya mau tanya gitu kan,
perbedaannya apa sih gitu, maksudnya perbedaan dari segi pembahasan filsafat Yunani gitu yang saya pernah baca gitu kan. Filsafat Yunani kan berarti dia kalau konteksnya itu membahas tentang ketuhanan gitu kan. Yeah. Kalau filsafat Islam, nah ini nih yang saya belum tahu gitu. Kalau Yunani dia tentang ketuhanan, Tuhan dia seperti apa gitu kan. Apakah dia tentang Tuhannya lagi ngapain atau lagi bagaimana gitu kan. Kan kalau seperti itu pemikiran Yunani gitu. Dalam konteks ini filsafat Islam itu bahan kajiannya apa sih gitu. Bahan kajiannya supaya kita bisa lo membedakan antara yang filsafat Yunani sama filsafat Islam gitu, dan juga tahapan-tahapannya gitu seperti apa gitu, supaya kita jangan menjadi pemikiran yang salah gitu. Contohnya seperti konsep sekarang kan seperti konsep kemarin tuh adanya pengeboman gitu kan, itu kan termasuk pemikiran yang salah gitu, maksudnya dalam itu pemikiran seperti Islam itu seperti apa sih gitu, maksudnya supaya kita jangan bahasanya itu jangan menyimpang lah gitu. Itu aja kok. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Saya coba jawab dari punya saudara Muhammad Ilyas dulu ya. Mungkin ini nggak akan sempurna jawaban saya karena keterbatasan dan ini pertanyaannya cukup berat gitu ya. Cuma saya coba jawab bahwa perbedaan antara filsafat Islam dengan filsafat Yunani itu garis mainstream yang pernah saya baca itu adalah bahwa ketika Yunani itu berfilsafat, itu mereka baru sampai taraf mencari Tuhan. Jadi mereka itu menerapkan suatu ilmu pengetahuan baru sampai taraf mencari Tuhan. Ketika filsafat Islam, kalau filsafat Islam tuh Tuhannya udah diketemukan, baru mereka itu mengembangkan ilmu pengetahuan mereka. Gitu. Salah satunya misalnya teori yang diusung oleh Aristoteles kalau nggak salah, itu teorinya teori emanasi misalnya, yang bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini berdasarkan satu pancaran yang dari dalam gitu ya, sehingga dari situ kita bisa kemudian ditelaah dengan ilmu Islam, sehingga ini bisa menghasilkan satu pemahaman tauhid yang cukup dahsyat. Misalnya saya ambil contoh misalnya ketika kita berada di sebuah ruangan misalnya. Ruangan ini terjadi itu karena ada ide dari dalam diri seorang makhluk gitu. Dari ide kemudian diwujudkan menjadi nyata gitu. Artinya ketika ketika ruangan ini jadi, ide kita nggak pernah habis gitu. Nah begitu juga ketika Allah menciptakan segala sesuatu. Allah menciptakan segala sesuatu dari dirinya gitu. Tapi apa yang ada di dalam diri Allah itu nggak pernah habis gitu. Sehingga ketika Allah memberi rezeki kepada kita, ya Allah tetap nggak pernah kekurangan akan rezeki-rezekinya gitu. Dan teori-teori yang lain mungkin ya. Nah, kemudian tentu di dalam teori filsafat Yunani sendiri memang ada hal-hal yang perlu disaring ya. Yang saya pernah baca misalnya teorinya Hegelian misalnya, itu sangat menjelimet itu, mulai dari teori negasi di atas negasi gitu, yang artinya penyangkalan di atas penyangkalan. Itu ya hal-hal yang mungkin nggak akan pernah saya mungkin nggak bisa menjelaskan secara ini ya. Tapi paling tidak untuk jawaban Mas Ilyas, mungkin di dalam
filsafat Islam itu ada satu, ya kalau bahasa kemarin saya sempat nanya kepada Pak Atabik bahwa ada irisan ya ketika berbicara tentang filsafat ya, ada filsafat Yunani, filsafat Islam, berarti ada filsafatnya, tapi ketika berbicara tentang filsafat Islam ada spesifikasi tertentu yang ketika berbicara Islam ya itu akan mendekatkan diri kita itu kepada Tuhan karena Tuhannya sudah diketemukan, beda dengan filsafat Yunani yang baru sebatas mencari Tuhan. Paling tidak itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti bisa diluruskan oleh dosen pengampu kita. Dan untuk pertanyaan saudari Siti Rahayu ya. Ya, syukur. Ya. Mungkin saudara Agung mau bantu jawab. Yang pertanyaannya adalah hal besar apa yang membuat filsafat itu hilang ya? Ya, antum boleh lanjut, silakan. Ya. Akibat mistis ya. Ya mistis itu kan ini mungkin hanya batas dari pengetahuan saya. Mistis itu kan sangat kadang-kadang banyak hal-hal yang justru bertentangan dengan logika atau akal sehat kita gitu ya. Yang kadang-kadang hal itu tidak bisa dikonkretkan sehingga seringkali hal-hal mistis itu seharusnya ilmu pengetahuan itu harusnya sudah baku ketika dipahami oleh dengan hal-hal mistis malah jadi istilahnya jadi mentah lagi gitu. Sehingga pada saat itu berkembang misalnya pada saat itu paham-paham panteisme gitu. Panteisme itu adalah di mana seseorang itu memiliki kemampuan untuk bertemu dengan Tuhan langsung gitu. Atau punya kemampuan untuk melihat Tuhan gitu. Nah, itu paham-paham itulah yang kemudian ditolak atau ditentang oleh ahli-ahli agama pada saat itu karena menurut ahli agama pada saat itu ya ini sudah bertentangan dengan syariat Islam yang baik dari sisi filsafat maupun tasawuf ya. Apalagi dari syariat gitu. Oleh karena itu ajaran filsafat pada era abad ke-12 itu pernah ditentang hingga menjadi stagnan pada saat itu. Mungkin itu saudari Siti Rahayu. Mungkin nanti untuk lebih jelasnya bisa diluruskan oleh dosen pengampu kita. Terima kasih. Maaf, boleh sedikit menambahkan statement. Oh, boleh. Karena ini tadi pertanyaan dari saudara Ilyas berkaitan dengan makalah yang kedua nantinya, pertemuan yang akan datang. Dirincikan atau disimpulkan ada 3 kategori dikatakan menjadi filsafat Islam. Yang pertama tadi yang sudah disampaikan oleh saudara Naga Punadi. Jadi sama, kemudian dikembangkan dengan pemikiran-pemikiran filsuf Muslim pastinya, seperti Al-Kindi, kemudian Imam Maskawai dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu sebagai membahas sebuah permasalahan yang belum ada sebelumnya di filsafat Yunani. Contohnya seperti apa? Seputar filsafat kenabian. Karena kan mereka juga belum ada pemikiran-pemikiran seputar kenabian. Jadi di sini di filsafat Islam itu dibahas seputar filsafat kenabian juga. Dan ada pun yang ketiga, ciri yang ketiga itu adanya kombinasi atau perpaduan antara filsafat Yunani dan filsafat Islam seputar halnya penggunaan akal maupun wahyu, penggunaan hikmah, serta akidah. Nah, ini dikombinasikan antara keduanya. Sehingga filsafat Islam ini jelas mengembangkan, ya lebih utama itu mengembangkan dari pemahaman-pemahaman yang ada di filsafat Yunani. Namun dengan catatan tidak bertentangan dengan kaidah Islam pastinya, seperti itu. Jadi 3 poin, ada 3 poin menjadikannya sebuah, maksudnya filsafat Islam dari para filsuf Muslim, seperti itu. Kemudian mungkin tadi kalau masih boleh diberi kesempatan, saya mau coba sharing, tanya ke materi. Ya, boleh.
seputar ini sejarah filsafat Islam dan filsafat Yunani. Kan ini kita bahas seputar filsafat Islam. Ya. Di dalam literatur dikatakan bahwasanya orang-orang Yunani ini banyak belajar karya original matematika dan kimia itu dari Al-Quran. Mereka belajar dari situ. Sedangkan dari filsuf Muslim sendiri, ya seperti Ibnu Sina, Al-Kindi, dan lain sebagainya, mereka banyak belajar dari tadi Aristoteles, kemudian Socrates, dan lain sebagainya. Nah, yang mau saya tanyakan, mana yang lebih dahulu gitu? Mungkin ada referensi yang kuat gitu, yang sampai sekarang diberikan kesimpulan apakah filsafat Islam yang dipengaruhi oleh filsafat Yunani atau filsafat Yunani yang dipengaruhi oleh filsafat Islam. Adapun yang kedua seputar tadi dua imperium terbesar, ya, ada Abbasiyah dan Umayyah ya, yang ada di Baghdad dan Cordoba. Ya. Nah, dari kedua imperium besar ini, yang mana yang lebih dominan? Maksudnya yang lebih mendahului dalam mendalami filsafat Islam ini, baik itu dari mengembangkan karyanya atau belajar. Ya, seperti itu. Terima kasih. Mungkin sharing. Terima kasih. Ya. Saudara Agung mungkin bisa ini? Atau ada teman-teman? Baik. Di makalah sudah kita tulis bahwa filsafat Yunani itu sempat istilahnya mati suri ya. Sudah ditinggalkan. Apalagi di sekitar tahun 300-an itu paganisme itu berkuasa, yang rajanya itu Kaisar Konstantin. Mereka itu jelas paganisme. Nah, ajaran-ajaran filsafat itu sempat terhenti, yang kemudian di abad ke-8 itu banyak ilmuwan-ilmuwan Islam yang mencoba banyak melakukan translasi atau penerjemahan karya-karya orang-orang Yunani pada saat itu, yang tentunya yang banyak diketahui adalah Aristoteles, Plato maupun Socrates ya. Walaupun sebelumnya itu banyak ya, ada Pythagoras dan yang lain-lain gitu. Nah, dunia Barat itu tanpa ada jasa dari orang Islam tentu akan sudah tidak akan pernah mengenal lagi yang namanya filsafat ya. Makanya jasa orang Islam itu sangat besar terhadap dunia ini. Nah, itu dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan Islam di masa Bani Abbasiyah maupun Umayyah yang di Cordoba gitu. Cuma sayangnya seperti di dalam sejarah kita ketahui, itu Baitul Hikmah, sebuah perpustakaan mungkin terbesar di dunia pada saat itu kan kita tahu dihancurkan oleh pasukan Mongolia itu, sehingga hampir-hampir tidak tersisa gitu ilmu pengetahuan Islam di Baghdad ya. Namun ilmu pengetahuan Islam berkembang terus yang di Cordoba sampai melahirkan tokoh-tokoh besar yang kita tahu, Ibnu Sina sampai yang terakhir Ibnu Rus gitu. Nah, itu mungkin dari sejarah. Jadi setelah di Cordoba mulai terjadi lagi penterjemahan dari kitab-kitab bahasa Arab, diterjemahkan lagi ke dalam bahasa-bahasa Yunani, ke dalam bahasa-bahasa Barat gitu. Nah, dengan begitu bangsa-bangsa Barat mulai merasakan ilmu yang hasil dari penterjemahan dari bahasa Yunani ke Arab tadi, kemudian diterjemahkan lagi ke dalam bahasa-bahasa mereka. Nah, dari situlah mulai filsafat Yunani itu mulai muncul lagi gitu. Jadi orang Islam itulah yang menyelamatkan ajaran-ajaran Yunani dulu gitu. Kemudian tadi yang kedua saya agak lupa pertanyaannya. Abbasiyah dan Umayyah. Iya. Maksudnya yang dominasi dalam yang mengawali gitulah dalam ya, kalau pelajari ya, atau ya.
Ya, kalau yang mengawali tentu dari kalau dilihat dari perjalanannya hampir sama gitu ya. Hampir sama ya, karena di zaman Khalifah di dinasti Abbasiyah juga, di Khalifah Marwan kalau nggak salah ya, itu juga mulai tertarik dengan ilmu pengetahuan, dan puncak-puncaknya di dinasti Abbasiyah gitu. Jadi kalau yang mengawali ya sulit juga untuk mengatakan, tapi yang pasti umat Islam gitu. Mungkin Syukron, bisa makasih banyak. diluruskan oleh dosen pengampu kita. Baik, sebelum lebih lanjut mungkin ada pertanyaan yang lain. Nah, kaitannya dengan 3 penanya tadi. Gini, yang pertama mungkin berangkat dari pertanyaannya Ilyas ya. Nanti ke Siti Wahyuni, karena ini menjadi satu kesatuan sebenarnya sih. Ya. Kalau Yuni tadi, hal besar apa yang dilakukan filsafat ilmu sehingga filsafat itu hilang? Gitu. Kira-kira begitu kalau nggak salah. Jadi tadi kaitannya tentang perbedaan ini lebih kepada subjeknya sebenarnya ya. Subjek filsafat itu apa, Yunani apa, kemudian Islam itu apa, kan gitu. Ya, dalam konteks tadi saya sampaikan memang di awal ada sebuah pertemuan ya bahasa filsafat dengan dunia Islam, walaupun pada masing-masing itu sebenarnya sudah berjalan gitu loh. Tapi perlu dipahami kenapa kemudian coba baca literatur manapun, mesti kalau dalam konteks filsafat, termasuk tadi kemarin saya sampaikan dan Anda juga menyampaikan kaitannya tentang pengertian, mesti di bahasanya pakai bahasa Yunani gitu loh, ya kan? Bahasanya Yunani. Kenapa nggak pakai bahasa Arab kalau memang di Arab ada gitu loh, atau di peradaban Arab ada gitu? Karena memang itu tadi bukan tidak ada, tapi memang belum dikenal dalam konteks bahasanya filsafat. Makanya ya dalam konteks itu, tapi dalam perkembangannya sudah jalan lewat masing-masing. Nah, kenapa yang terkenal lebih kepada Yunani itu ya? Nah, sebagaimana kita baca sejarah kemarin yang saya sampaikan, Plato, Socrates, ya kemudian Aristoteles, yang memang sebagai tokoh-tokoh filsafat Yunani itu, ya mereka kan kalau boleh dibilang tadi objeknya apa? Nah, mereka berangkat dari yang ada, gitu ya. Dari yang ada. Sebentar, nah ini. Mereka berangkat dari ya filsafat pengetahuan tentang segala yang ada. Jadi yang ada, mereka sebenarnya kalau tadi Pak Gunadi sampaikan bahasanya kalau Tuhan di Islam itu udah ketemu bahasanya gitu, bahasa sederhananya. Kemudian di Yunani waktu itu ya belum kenal Tuhan gitu loh. Jadi mereka sebenarnya mulai ingin mengetahui keberadaan adanya sesuatu itu dari mana, ada pendalamannya itu. Nah ini tadi, makanya Plato mengatakan filsafat itu pengetahuan tentang segala yang ada. Ini masa pencarian gitu loh, masa pencarian. Ya terlepas kalau boleh bisa kita katakan bahwa di situ belum adanya tersebarnya Islam ke situ, ya kan gitu loh, atau memang belum sampai pada masa itu kan gitu. Nah jadi berangkat dari sesuatu yang ada, makanya kemudian kita lihat muridnya Aristoteles, Plato itu mulai berkembang ya, menyelidiki sebab dan asas segala benda gitu loh, sudah mulai berkembang. Kita lihat lagi masuk kepada filsuf Muslim. Nah ini ya, pengetahuan tentang alam yang maujud dan bertujuan melidiki hakikat yang sebenarnya, alam yang maujud. Nah ini kan di sini memang sudah kentarat ya, tadi yang disampaikan Pak Gunadi,
Kenapa yang maujud, alam yang maujud? Karena Islam, nah tadi perjalanannya, filsafatnya Plato berangkat dari mengetahui sesuatu yang ada. Nah, sementara Islam itu berangkat dari konsep ajaran Al-Quran. Nah, ya, berangkat dari konsep ajaran. Nah, bagaimana? Makanya kemudian pada masa Cordova itu begitu banyak ilmu-ilmu Islam yang dikembangkan yang terlahir dari pemahaman Al-Quran. Gitu loh. Makanya Al-Quran dalam singgungannya sering kita dengar afala ta'qilun, afala tubsirun, afala tadabbarun. Nah, dalam konteks itu memang diajarkannya tafakkaru fi khalqillah, gitu. Kemudian wala tafakkaru fi zatillah, ini artinya Islam berangkat filsafatnya walau dikenal waktu itu belum dikenal sebagai sebuah pemikiran filsafat, berangkat dari berangkat dari ajaran itu sendiri sudah dikembangkan. Tapi pengembangannya tadi sudah ada legitimasi keimanan di dalam di dalam ahli, ya kalau boleh dibilang dalam filosof muslim itu sudah ada di situ, berangkat dari situ. Sementara Plato atau Yunani ketika itu berangkatnya mereka nggak ada pegangan, gitu loh, ya, berangkat itu nggak ada pegangan. Coba lihat dalam konteks tadi, ya, potongan-potongan Al-Quran yang kaitannya, ayat-ayat yang kaitannya bersinggungan dengan supaya kita mempergunakan pikiran yang tadi saya sampaikan, afala taqilun, afala tadabbarun, afala tubsirun. Nah, itu kan sebenarnya mengembangkan pemikiran kita, gitu loh, mengembangkan pemikiran kita, ya, yang di dalamnya sudah ada sebuah keyakinan. Jadi dikembangkan pemikiran. Sementara Plato kemudian Aristoteles yang itu untuk mengetahui segala sesuatu itu dia mengkultuskan, mengagungkan pikirannya, gitu loh. Pikirannya berangkat dari mengagungkan pikirannya. Makanya kemudian dalam dalam pemahaman filsafat dari tokoh kita Bapak Harun Nasution, coba lihat, ya, filsafat adalah berpikir menurut tata tertib logika dengan bebas tak terikat tradisi, dogma atau agama. Ini yang terjadi di zaman itu, gitu loh. Ini konsep filsafat yang bebas, ya, yang terjadi di waktu itu, ya, tidak terikat tradisi, dogma atau agama, karena dalam masa pencarian, gitu loh, ya, dengan sedalam-dalamnya sehingga sampai pada dasarnya. Ini itulah yang terjadi waktu itu. Nah, sementara keberkembangan keilmuan Islam itu berangkat, ya, dari mempergunakan anugerah Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak lepas dari premnya yang saya bilang kemarin. Ketika terbentur atau bahasanya tidak bisa berpikir lagi, mentok dengan dogma atau nilai-nilai ajaran. Nah, artinya bahwa anugerah Allah ini pikiran yang memang berpikir tidak dibatasi sebebas-bebasnya. Ketika mentok itu dibatasi oleh pikiran itu sendiri. Ketika bahasanya dibatasi oleh pikiran itu sendiri, nah, siapa yang membatasi oleh pikiran itu sendiri? Yaitu kembali kepada tadi, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya berangkat kemanapun ada tali. Ada tali. Ketika mentok kembali lagi. Nah, itulah filsafat Islam itu seperti itu. Nah, pertemuannya, nah tadi kan ada istilah pertemuannya, ya. Nah, ini masuk kepada Siti Rahayu tadi. Pertemuannya, nah, yang tadi dikatakan mistis-mistis itu. Nah, sebenarnya mistis-mistis itu tadi sebenarnya lebih kepada menjalani pikiran dia, tapi kemudian analogic, ya, di luar logika, gitu loh. Sementara filsafat kan
bertendensi berakar pada logika. Ternyata di luar logika ada sesuatu, gitu loh. Nah, itulah yang kemudian berkembang sehingga menelanjangi dia. Nah, ini kemudian yang masuk ke dalam filsafat Islam itu, nah ini ya pemahaman seperti yang di konsep Bapak Harun ini, ya bebas dengan tradisi dan dogma agama, sehingga melucuti keagamaannya, gitu loh. Karena dia tadi tertumpu pada pikirannya, gitu loh. Ini yang kemudian bahasanya secara mistis yang kemudian diperangi oleh tokoh-tokoh agama. Nah, sebenarnya secara mistis yang tadi, yang saya bilang tadi mentok, gitu loh. Itu dibatasi oleh pikiran itu sendiri. Ketika dibatasi oleh pikiran itu sendiri, berarti pikiran kita terbatas. Ketika terbatas itu, siapa yang membatasi? Nah, itu kembalinya kepada keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kemudian ketika non mistis itu tidak bisa dipahami oleh premnya pikiran, premnya logika. Bisanya dipahami oleh premnya premnya kolbu. Makanya ketika kemudian bicara tentang pemahaman di dalam Al-Qur'an tidak menyinggung ketika kemudian bertadaburlah, berpikirlah agar engkau mampu bisa memahami, tidak, tapi kemudian disinggung lahum qulubul la yafqahuna biha, kan, mereka punya hati tapi hatinya tidak memahami. Jadi kepemahaman kaitannya yang anlazik itu kembalinya kepada kolbun. Nah, kenapa kembalinya kepada kolbun? Karena di luar premnya pikiran itu, ya, ketidaksampainya pikiran itu adalahnya ranahnya ranah ilahiyah, gitu loh. Makanya kemudian bahasanya qulubun la yafqahuna biha, mereka punya hati tetapi hatinya nggak paham. Nah, makanya kok kepemahaman masuknya di hati. Nah, karena di hatilah bersemayamnya keimanan, bersemayamnya keyakinan. Nah, dari situ, ya, dari situ. Nah, tadi apa sih hal besar yang dilakukan filsafat ilmu sehingga filsafat itu hilang? Ya tadi, karena ya ketika filsafat ilmu itu kan bebas nilai. Nah, ketika kemudian bebas nilai, pikiran ini dipergunakan bebas nilai, maka akan menelanjangi ya tadi manusia itu dari agamanya, menelanjangi manusia dari keyakinannya, menelanjangi manusia dari kebertuhanannya, gitu loh. Jadi sifatnya tadi mulhid, ya, tidak bertuhan, ya, karena dalam pencarian dia nggak ketemu-temu, kan nggak bisa dilogikakan, itu tadi. Nah, itu yang mistis tadi itu. Makanya ketika ke dalam kaitannya mistis itu sebenarnya gaib kan, gitu loh. Nah, ketika bicara dengan hal-hal yang gaib, bicaranya kan kita dalam surat Al-Baqarah itu kan wa yu'minu bil gaib, kan, beriman, nah, gitu loh. Bukan berpikir, bukan memahami, ya kan itu, bukan memahami, tapi iman bicaranya, gitu loh. Nah, iman tempatnya ada di kolbu, bukan di premnya ini, makanya nggak bakal ketemu, gitu loh. Lalu supaya tidak lucut dan tidak keluar, kita belajar filsafat ya dari hal-hal yang tadi sempat disinggung tadi dalam diskusi, ya, yang pengeboman kemarin dan sebagainya itu loh. Nah, itu tadi ya sebenarnya ajaran yang perlu didalami, gitu loh. Ajaran yang perlu didalami. Nah, jadi konteksnya filsafat Islam itu apa? Ya, subjeknya, ajarannya, gitu loh. Ajarannya harus difilsafati, ya kan? Karena pemikiran filsafat itu mendalam. Nah, seperti kemarin saya sampaikan sholat, kan gitu. Jadi sholat ternyata bukan hanya hubungan kita dengan Allah, bukan hanya sebatas bekal ukhrawi, tapi karena kita hidup di dunia, ada efek sosialnya. Tanhanil fahsya'i wal munkar. Jadi orang yang tukang sholat seharusnya bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Artinya dia bisa mengamankan yang ada di sampingnya, yang mengamankan ada di sekelilingnya. Jadi kalau nggak mengamankan, perlu dipertanyakan sholatnya. Nah, ketika perlu dipertanyakan sholatnya, perlu dipertanyakan pemahamannya.
Nah gitu loh. Jangan-jangan pemahaman sholatnya tidak mendalam gitu loh. Maka kemudian yang timbul, nah dalam pemahaman kita kebanyakan juga orang awam kita ini, ketika kemudian hal-hal yang jelek itu yang disebut radikal gitu loh. Sebenarnya bukan radikal, kalnya aja dangkal gitu. Pemahaman yang dangkal timbullah kesalahan bertindak gitu. Ya, saya kira itu. Baik, ada lagi silakan. Nah, Ustadz, izin nanya Ustadz. Ya. Tapi kebanyakan ya saya yang lihat pelajari ilmu filsafat itu katanya bisa gila gitu Ustadz. Karena emang nggak kuat ilmunya apa nggak kuat pendalaminya gitu Ustadz. Oh, ya. Bukan bisa gila. Nah tadi makanya kenapa? Ya, karena mengkultuskan filsafat. Termasuk saya dulu waktu berangkat awal masuk kuliah, masuk apa? Saya masuk fakultas filsafat gitu. Oh, bapak saya marah bukan main. Gitu loh. Filsafat nanti keblinger gitu loh. Nanti salah jalan. Pernah begitu juga. Gitu loh. Terus saya mau masuk, udahlah saya masuk ini hukum. Wah, masuk neraka paling dulu gitu. Waktu itu seperti itu. Nah, bahasanya keblinger memahami filsafat itu tidak, ya. Makanya yang perlu dipahami, ketika kultus pikiran itu sebagai Tuhan, ingat, ya kan? Kalau kultus pikiran itu menjadi Tuhan, ya itu bisa jadi. Gitu. Ya bisa jadi. Nah, artinya apa? Dia tidak melihat batasan-batasan. Artinya ketika batasan tadi pikiran mentok, dia masih melabrak gitu. Nah itulah yang salah. Kenapa? Kok perlu ada batasan? Nah pikiran kita bahasanya yang bisa dipahami mentok, itu artinya Allah sudah membatasi kebebasan pikiran itu dengan pikiran itu sendiri. Nah artinya kita ingat ketika mentok, wah, iya, unlogic, ya, nggak dapat dilogikakan. Berarti ada sesuatu yang tidak bisa ada kekuatan, ada hal lain, ada kuasa lain gitu kalau bahasanya orang Kristen. Di hal yang tidak bisa kita pikirkan. Nah, kuasa lain, kekuatan besar yang lain dalam pikiran manusia kita itulah kekuatan ya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu harus di situ. Makanya kemudian filsafat Islam itu berangkat seperti tadi Pak kata Punadi, berangkat sudah ada kita bertuhan. Jadi kembalikan innalillah wa inna ilaihi rajiun itu main. Ya, bukan dikatakan ketika ada yang meninggal doang. Itu loh. Jadi dalam konteks inna lillah, inna sesungguhnya kita yang kita miliki, kita pikiran kita badan kita semua yang kita miliki itu lillah, kepemilikan Allah Subhanahu wa taala, harusnya ada di situ. Lillahnya nggak ada. Nah itu. Makanya sebenarnya filsafat Yunani itu tadi bebas nilai dia. Bebas nilai. Nah itulah yang kemudian timbul mistik-mistik tadi karena bebas nilai. Padahal mistik-mistik tadi adalah sebuah keyakinan di luar yang bisa masuk frame pikiran itu. Nah sebenarnya di luar yang frame itulah bisa dipahami dengan kolbu. Makanya kemarin di awal kita bahas ainal arif wa ainal alim gitu loh. Makanya kemarin ada yang menjawab kaitannya dengan arif itu adalah lahu ilmun bijuz'iyah, lebih kepada spiritual. Nah itu loh. Nah itu. Kenapa lahir lebih kepada spiritual? Karena kolbu yang bermain. Gitu. Jadi nggak bakalan tidak bakalan dia sesat gitu. Salah jalan kalau premnya itu tidak mengkultuskan pikiran adalah sesuatu yang bebas, ya, yang bebas tapi dibatasi oleh pikiran itu sendiri, gitu loh. Seperti contohnya gini, ruh itu adalah makhluk yang Allah ciptakan kekal selamanya, ya kan gitu. Tapi kekekalannya ruh itu kita tidak bisa padankan dengan yang mencipta. Tapi diciptakan dia, gitu. Seperti itu. Ya. Tapi diciptakan. Tapi dia kekal. Gitu. Tapi kekekalannya diciptakan. Begitu juga pikiran itu bebas. Boleh.
Dan memang anugerahnya supaya begitu, dinamis. Tapi sebebas-bebasnya pikiran itu dibatasi oleh pikiran itu sendiri. Loh kok dibatasi? Ya itu kalau nggak kuat, nah artinya ada hal lain di situ. Kemampuan kita, ya. Ya, kemampuan kita berarti nggak mampu. Berarti ada satu hal yang mampu. Nah itulah kembali kepada Tuhan. Nah sementara ya di Yunani itu dia baru batas pencarian. Bagaimana benda, apa, mengapa, bagaimana, dari mana, siapa penciptanya, kira-kira begitu. Baik, saya kira itu. Syukran, Ustaz. Ya, ada yang lain? Silakan. Silakan, ada yang lain mungkin? Ada teman-teman? Chandra? Insyaallah. Silakan. Nggak ada lagi teman-teman? Ada lagi? Cukup, Ustaz. Insyaallah. Baik, sebelum kita tutup, saya lanjut sedikit. Ada 2 slide barangkali yang perlu diketahui. Nah ini. Baik, nah ini. Filsafat sebagai bentuk proses berpikir yang sistematis dan radikal mempunyai objek material dan objek formal. 2, objek material dan objek formal. Objek material, filsafat adalah segala yang ada. Nah, tadi, segala yang ada, itu objek materialnya. Dan segala yang ada mencakup ada yang tampak, ada yang tidak. Ya kan? Ada yang tampak, ada yang tidak. Ada yang tampak, ada yang tidak. Nah, ada yang tampak di sini adalah dunia empiris. Artinya yang dapat dialami manusia. Sedangkan ada yang tidak tampak adalah dunia ide-ide yang disebut dunia metafisis. Nah, kalau dalam bahasa filsafat itu yang tidak tampak dunia ide-ide atau dunia metafisis. Nah, sebenarnya di samping kajiannya mengkaji sesuatu hal yang tampak dan yang ada, ya, filsafatnya Yunani itu sebenarnya mereka sudah menemukan bahasa iman sebenarnya, ya, bahasa iman. Sebab apa? Kenapa? Dia di sini menyebutkan ada yang tidak tampak, bukan ide-ide, disebut dengan dunia metafisis. Nah, gitu loh. Nah, artinya ada suatu kekuatan, ada suatu hal lain di dalam dunia nyata. Gitu. Ya. Dalam dunia nyata. Nah, sementara di dalam Islam dia ya sudah berangkat ya dari pegangan Al-Quran itu dikembangkan. Ya. Jadi lebih kepada pengembangan, kalau boleh dibilang literasinya, konsep-konsepnya sudah ada dia. Ya, tinggal mengikuti. Gitu loh. Literasinya, konsep-konsepnya Al-Quran seperti ini. Gitu loh. Atau contoh kecil gini. Bagaimana saya akan bisa mampu untuk bisa terbang ke langit bahkan yang paling tinggi. Kan gitu. Al-Quran bilang sudah ada tuh. Ya, sudah ada.
sinyalemen ya, fanfuzu min aqtaris samawati wal ar la tanfuzu illa bisultan. Ini kan ada indikasi keilmuan yang dikembangkan. Nah, sementara bahasanya filsafatnya Yunani, mereka kan hanya ngelihat dulu. Itu kan udah ada caranya tadi kan, gitu loh. Ngelihat dulu baru dipahami. Oh ini gimana, oh begitu gitu. Jadi ngacak memang. Makanya kemudian mengkultuskan pikiran, lebih kepada mengkultuskan pikiran. Gitu loh. Itu. Jadi makanya kemudian Al-Ghazali dalam sebuah literasi disebutkan bahwa sebenarnya semakin keilmuan seseorang itu semakin tinggi, apapun bentuk keilmuannya, sebenarnya sejatinya ia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan semakin jauh, gitu loh. Dengan keilmuan itu, gitu loh. Semakin dekat. Kenapa? Karena itu tadi, ya. Kenapa semakin dekat? Karena itu bagian daripada bahasanya emanasi, ya, wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam bahasa selalu disampaikan wa min ayatihi, ya, dari sebagian tanda-tanda kebesaran. Jadi apa yang sebenarnya kita gali dalam filsafat Islam itu, ya, kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kebesaran-kebesaran Allah, ya, imma wujud, imma ya sifat, imma dan sebagainya, gitu loh. Dalam bahasa dulu kita waktu di madrasah, wujud, qidam, baqa, muhalafatul lil hawadits dan seterusnya. Itu ininya yang dikembangkan, ya. Ya, termasuk ke dalamnya, ya, dalam masalah ubudiyah kita. Nah, ketika berbahasa filsafat, ini yang perlu kemudian menjadi praktek buat kita para mahasiswa, bahwa ternyata, ya bukan ternyata, dan memang ini harus sejatinya, ya, ibadah yang kita lakukan itu, ya, bukan orientasi jas ukhrawi, ya, jas ukhrawi, bukan. Justru ukhrawi itu bergantung kepada dunianya kita. Artinya di dunianya kita. Makanya kemudian ad-dunya mazra'atul akhirah. Bukan ya sholat, ya zakat, ya haji. Selesai sampai di situ, akhiratnya sudah sampai, belum tentu. Ya karena apa? Semua ibadah itu, ya, berorientasi pada orientasi dunia. Ya tadi, sholat tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah perbuatan keji dan munkar, adanya di mana? Di dunia. Ya setelah kembali ke sana enggak lagi. Zakat, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, ya, mensucikan, membersihkan, gitu loh. Membuat cerdas kita dalam beramal, ya itu di dunia, enggak ada di akhirat. Gitu loh. Puasa besok as-saumu junnatun, puasa itu dinding benteng, ya. Ya kita mendindingi diri kita, membentengi diri kita dengan segala hal yang ini adanya di dunia. Gitu loh. Kemudian ya haji lah termasuk, ya kan, ya hajur mabrur. Nah, laisal jazau ilal jannah, mabrur, lagi-lagi di mabrurnya. Nah, banyak kebajikan-kebajikannya. Bukan hajinya, tapi banyak nggak kebajikannya. Nah itu. Jadi implikasi-implikasi dari ibadah yang kita laksanakan itu, ya orientasinya dunia, tidak sebatas akhirat. Justru artinya, ya, kalau bahasanya man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi, yang sering kita dengar dari nenek-nenek kita yang ngaji itu. Nah, ini artinya sebenarnya, ya, akhirat itu merujuk pada amaliyah, ya, dunia kita. Makanya ingat ketika Rasul diutus, apa yang disampaikan oleh beliau? Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, rahmat. Ya di akhirat udah lain lagi, lil alamin, di alam kan masih. Kemudian innama bu'istu li utamima makarimal akhlak, ya. Akhlak, sikap, ya adanya bukan di akhirat. Nah itu. Jadi orientasinya orientasi dunia, gitu loh. Sebagai bagian majro, ya, yang kita ini kan. Nah itu. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya objek material filsafat, ya, dibagi atas 3 bagian, yaitu yang ada dalam kenyataan, yang ada dalam pikiran, yang ada dalam kemungkinan, ya. Dan adapun objek formal filsafat adalah sudut pandang yang menyeluruh,
ya, mendalam dan objek tentang yang ada agar dapat mencapai hakikat intinya. Ini yang perlu digarisbawahi, yang ada dalam pikiran, ya, yang ada dalam kenyataan, dalam pikiran, kemudian dalam kemungkinan. Nah, kemarin saya bilang apa yang kita lihat, gitu loh, nyata kan? Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, ya, apa yang kita baca, kemudian apa yang ada dalam pikiran. Yang kita lihat nih banyak, yang kita dengar nih banyak, yang kita baca banyak. Nah, ini yang ada dalam pikiran, artinya yang masuk dalam pikiran kita itu, yang masuk dalam atau perlu kita pikirkan itu mulai filsafat. Ya, artinya ada khususiyah. Misalnya kita melihat setiap hari di Jakarta mobil ya banyak, itu banyak mobil kita lihat. Tapi mungkin ada yang di dalam pikiran kita. Nah, kalau mobil Alphard tuh gimana ya? Nah, itu kita dalam sebagainya itu berpikir filsafat. Kita pendalaman itu umpamanya. Jadi ada khususiyah. Sebab banyak yang kita pikirkan, banyak yang kita lihat, banyak kita ini. Nah, seperti fenomena yang kemarin saya sampaikan, ya, di Indramayu, gitu loh. Ya sekedar berita kita dengar, sekedar berita kita lihat, tapi ketika kita kemudian kita dalami, ada apa sih kemudian? Nah, itu udah filsafat, masuk dalam filsafat. Itu seperti itu. Kemudian yang ada dalam kemungkinan. Nah, itu pun masuk dalam yang kita pikirkan. Jadi filsafat itu seperti itu, ya. Jadi saya kira itu bagian daripada pemikiran-pemikiran filsafat. Nah, tentu dalam konteks Islam ya tidak bisa kita telanjangi diri kita berpikir ya tidak terikat dengan agama. Gitu loh. Justru yang kita ambil apa dari konteksnya, taruhlah bahasanya pemikiran-pemikiran Yunani, yang kita pakai alatnya. Gitu loh. Yang kita pakai alatnya untuk apa? Untuk menggali ya, menggali ajaran-ajaran kita. Loh, kok perlu digali? Nah, ini kan radikal gitu loh. Supaya pemahamannya tuntas. Pemahamannya sampai ke dalam gitu loh. Seperti contoh kalau Prof. Haji sampaikan misalnya gini. Wudu itu ya. Wudu itu kalau tidak ada air kan pakainya apa? Debu kan? Gitu. Debu. Nah, itu perlu dipikirkan pada zamannya dulu kalau nggak ada air adanya debu. Tapi kalau di pesawat kita, apa pura-pura ada debu? Pura-pura. Lah orang ibadah kok pura-pura? Itu di jendela dah tepok. Atau di kursi ini. Pura-puranya ada debu. Orang kagak ada debunya. Itu apalagi kita bawa debu ke situ. Wah dimarahin. Gitu. Nah, kalau pura-puranya ada debu lah. Ibadah kok pura-pura. Nah gitu. Nah sekarang itu kan perlu ada pemikiran, ya kan? Apa mungkin boleh pakai tisu, gitu loh? Atau kan masih ada air, ya kita pakai sekedar untuk membasahi ini mungkin bisa juga kan di kamar kecilnya kan gitu bisa jadi gitu. Kok di kamar kecil ya kan ada darurat, ketimbang dari pura-pura, gitu loh. Nah itu kan artinya perlu ada pemikiran, gitu loh. Pemikiran yang mendalam kaitannya tentang hal-hal yang dulu itu bisa saja berlaku pada tempat tertentu berlaku, tapi di sisi lain pada tempat lain bisa jadi itu nggak bisa kita terapkan. Ya termasuk mohon maaf, umpamanya walaupun mungkin keilmuan kita memang belum seberapa, ya keilmuan saya belum apa-apa. Nah dalam konteks vaksin umpamanya, ya dalam konteks vaksin kan sudah diusung itu tidak membatalkan puasa kan gitu. Karena katanya yang membatalkan puasa yang ada rongganya, sesuatu masuk yang ada rongga ya mulut, hidung dan seterusnya yang sudah berongga, gitu kan? Baru masuk kalau yang ada rongganya masuk itu batal. Tapi kalau disuntik nggak batal, itu kan maksa buat rongga. Ya kalau nggak rongganya nggak dipaksa, nggak berongga dan nggak akan masuk kan gitu. Kenapa dari dulu orang yang diimpus nggak batal puasanya, gitu? Ini masanya darurat. Nah, mungkin kalau bahasanya di situ lebih dipahami. Tapi kalau bahasanya rongga, saya kira secara fikih nggak bisa diterima. Kalau bahasanya darurat, mungkin bisa jadi ya. Itu yang lebih diterima. Itu ketimbang
ini kan masukinnya nggak pada rongga kan gitu. Justru itu membuat rongga lebih parah lagi kan gitu. Itu. Jadi ini perlu pemikiran yang mendalam gitu. Jadi kalau lebih cocok mungkin bahasanya darurat mungkin lebih diterima secara fikih menurut saya gitu dengan keterbatasan ilmu. Sebab itu tadi fikih kan memahami yang berongga ya memang betul batal. Itu yang berongga saja, yang rongganya sudah ada batal. Gimana rongganya dipaksa dibuat? Gitu loh. Itu seperti itu. Berarti orang yang diimpus itu kita kalau besok puasa kalau nggak batal ya udah ya nutrisi kita pakai lewat infus saja. Gitu. Nah makanya kan lebih cocok saya sampaikan darurat ya mungkin ya itu lebih cocok lah kalau dikatakan sebagai legitimasi vaksin itu apanya nggak membatalkan puasa. Jadi lebih cocok bahasanya darurat ketimbang bahasanya rongga yang dibahas. Itu ya, itu gambaran kecil saja. Baik, saya kira itu. Ada lagi? Kalau tidak saya sambil absen. Ya. Sambil saya absen. Ahmad Sofyan? Tidak ada, Ustaz. Ada Ahmad Sofyan? Ya, Salman? Hadir, Ustaz. Kalau yang tadi ya pernah ada, nggak apa-apa. Salman ada? Ada, hadir, Ustaz. Saya. Ada ya. Agung? Agung? Ustaz. Ya. Ustaz. Agung. Ya. Siti Rahayu? Ada ya. Putri? Ya, Ustaz. Ya, Putri. Ya, Ustaz. Salsabila? Hadir Ustaz. Ya, Siti Fatimah. Kalau temennya lihat, nggak apa-apa dihadirkan aja. Hadir Ustaz. Ya. Nur Aini? Ayu? Ada, Ustaz. Bergabung. Ya. Budi Chandra? Hadir, Ustaz. Ya. Naga Kunadi ada. Irsal? Belum terlihat, Ustaz, di layar. Belum. Adi? Sama belum. Sama belum. Monika? Hadir, Ustaz. Hadir. Hadir. Saiful? Khairunisa? Ya, Khairunisa? Siska? Hadir Ustaz. Ya. Ada, Ustaz, Siska. Ada Mega. Ustaz, hadir. Ya. Ilyas? Muhammad? Ya. Nidaul Hasanah? Nida? Ada ya. Hadir Ustaz. Hadir. Hadir. Siti Dahria? Hadir, Ustaz. Hadir. Siti Dahria. Siska hadir. Mega? Hadir Ustaz. Ya. Muhammad Ilyas? Ada Ustaz, ada. Ada. Ada, Ustaz. Daud Al-Fatna, Siti Dahlia, Zahratul Aini? Hadir, Ustaz. Hadir. Ibnu Ubaidillah? Ada ya? Ada Ustaz. Ustaz. Ada. Ada. Tadi Baik, kayak suara saya ulang. kecil. Ada. Baik, saya ulang yang tadi nggak kesebut. Nih, Muhammad Ilyas ada? Ada, Ustaz. Oh, ada. Saya ulang yang tadi nggak kesebut. Khairunisa? Ada, Ustaz. Khairunisa? Ada. Baik. Adi Nurrahman? Nggak ada, Ustaz. Nggak ada. Nggak ada. Irsal? Nggak ada sama. Irsal? Nggak ada juga. Baik. Nur Aini? Ada, Ustaz. Hadirah. Hadirah. Ya, baik. Satu lagi yang tadi nggak sebut. Ahmad Sofyan. Nggak ada ya? Nggak, Ustaz. Nggak ada. Ya, baik. Salsabila belum kayaknya, Ustaz. Siapa? Salsabila. Udah. Oh, udah. Udah, Salsabila udah. Oh. Pokoknya saya ulang yang tidak hadir nih. Adi, Irsal, dengan Ahmad Sofyan. Udah, itu aja. Baik, cukup kali ya. Oke, Ustaz. Ustaz. Ya.
Apa ada lagi sebelum kita tutup? Silakan. Kalau sudah tidak ada lagi pemakalah, silakan tutup. Baik, teman-teman. Jika sudah tidak ada yang dipertanyakan lagi, kita cukupkan sampai di sini. Saya dan rekan saya Agung mengucapkan terima kasih wabil khusus kepada dosen pengampu mata kuliah Filsafat Islam Bapak Ishak Sairozi MPDI. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Nawataki Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ustaz.